Sekarang kamu mulai berpikir kalau hidup kamu tuh nggak berpihak sama kamu. Karena banyak banget hal-hal kayak rencana kamu tuh nggak sesuai dengan keinginan kamu. Dan kamu mulai ngerasa kalau hidup kamu tuh banyak banget rintangannya. Dan kamu mulai berpikir nih, buat apa kamu dilahirkan? Jadi kamu dilahirkan tuh kayak mikirnya gunanya buat apa gitu. Kalau kamu lagi ngerasa seperti itu nih, please banget tonton video ini sampai habis biar hidup kamu tuh lebih tenang, lebih damai. Hai, aku Lida Herina. Di channel ini aku nemenin kamu yang lagi capek banget secara mental nih, dan lagi overthinking banget, dan lagi belajar gimana caranya menyembuhkan diri secara pelan-pelan. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Pikiran-pikiran tadi tuh kamu rasain karena terlalu banyak banget rencana-rencana kamu tuh yang gak sesuai dengan keinginan kamu. Kayak gagal rencana kamu gitu ya. Nah, padahal itu semua tuh enggak kok. Sebenarnya hidup ini sedang berpihak sama kamu. Saat kamu dilahirkan, itu berarti hidup sedang berpihak dengan kamu. Saat kamu bangun di pagi hari nih, terus kamu merasakan sinar matahari pagi dan kamu masih bisa bernafas, kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya semesta masih membutuhkan kamu. Kamu itu punya peran dan kamu itu masih punya tujuan. Karena kenapa? Karena kamu tuh masih diberikan kesempatan untuk hidup. Aku tuh ngerti banget kok gimana rasanya perasaan ini ya. Kayak kamu tuh kayak lagi kehilangan gairah hidup. Kayak kamu tuh nggak tahu mau ngapain, kayak hidup tuh kayak cuman gini-gini doang dan nggak bisa bermanfaat. Kayak nggak ada gunanya gitu. Ketika kamu memikirkan hal ini, kamu pasti bakalan memikirkan hal-hal yang besar. Gimana caranya melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Padahal yang kamu perlukan itu bukan mencapai hal-hal yang besar aja. Kamu tuh cuma perlu memaknai hal-hal kecil aja di hidup kamu. Ketika kamu merasakan hidup itu nggak bermanfaat, itu bukan berarti kamu harus melakukan hal-hal yang besar. Kamu tuh cukup melakukan hal-hal yang bisa memaknai hidup kamu di sekitaran kamu. Jadi kayak hal-hal kecil bisa kamu maknai di hidup kamu itu. Dan gimana sih caranya biar kita tuh bisa memaknai hal-hal sederhana yang kita lakukan? Anggap semua yang kamu lakukan itu adalah bentuk cinta, bentuk kasih sayang. Hal sepele aja deh, kayak misalkan kamu tuh beres-beres kamar ya. Karena terkadang untuk beres-beres kamar itu kayak kita mikirnya kayak buang-buang waktu, ya nggak sih? Padahal beres-beres kamar itu adalah kalau misalnya kita melakukannya dengan bentuk cinta, bentuk kasih sayang, itu adalah satu bentuk untuk mencintai diri kamu sendiri. Karena sebenarnya cinta itu adalah energi yang paling tinggi dan bisa menarik hal-hal baik untuk kamu. Kalau hidup kamu tuh penuh dengan cinta, kamu bisa memberikan cinta dan kamu bisa menerima banyak cinta, itu udah otomatis energi kamu tuh berada di frekuensi paling tinggi dan itu tuh hal yang baik ya. Itu bisa menarik hal-hal baik untuk kamu. Dan hidup kamu pasti bakalan jauh lebih tenang dan bisa lebih damai lagi. Kalau kamu masih berpikir kalau misalkan hidup itu nggak berpihak sama kamu, coba deh kamu pikirkan kalau kamu tuh masih dicintai. Karena kalau misalkan kamu masih memberikan cinta, itu otomatis kamu juga masih dicintai. Setiap kamu bangun tidur dan kamu masih bisa bernafas dan kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya kamu masih dicintai. Kehadiran kamu tuh masih diperlukan di sini. Untuk apa? Ya, kamu tuh nggak perlu tahu itu sekarang. Yang kamu perlu lakukan adalah dengan cara memberikan cinta sebisa kamu. Dengan cara kamu merawat diri, mengembangkan diri, dan kamu memperlakukan pekerjaan-pekerjaan kamu tuh dengan penuh makna. Dan kalau kamu misalkan udah nerapin hal-hal ini, kamu mulai sadar kalau hidup itu selalu berpihak sama kamu walaupun itu bukan hal-hal yang besar. Sebenarnya walaupun kamu melakukan hal-hal yang sederhana, tapi kamu melakukannya dengan penuh makna, penuh cinta, penuh perhatian, kamu akan merasakan kalau kamu itu bagian dari kehidupan ini. Nah, kalau misalkan hidup kamu tuh nggak berjalan dengan sesuai keinginan kamu, sesuai rencana kamu, justru kamu tuh sedang menghadapi rintangan ini untuk membentuk kamu. Kamu sedang dipersiapkan untuk rencana yang jauh lebih besar dibandingkan rencana kamu. Karena kan dari awal kita dilahirkan juga emang itu bukan rencana kita sendiri kan?
Jadi, percaya aja, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Tuhan untuk kamu. Kamu boleh merencanakan sesuatu, kamu boleh mengusahakan sesuatu, tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan berarti dunia itu jahat sama kamu. Dunia itu punya caranya sendiri buat kamu. Tuhan memberikan rintangan-rintangan itu ke kamu supaya kamu tuh jadi jauh lebih kuat. Kamu jadinya bisa belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Coba deh kamu ingat-ingat lagi ketika kamu sedang merencanakan sesuatu dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi pada akhirnya kamu merasakan kalau kejadian itu tuh ada hal baik untuk kamu. Dan kamu bisa melalui itu semua kan? Jadi setiap kamu bangun tidur, kamu mesti ingat satu hal ini. Setiap kali kamu bangun tidur, kamu masih diberikan kesempatan lagi, itu artinya kamu masih dicintai. Kamu masih dicintai sama Tuhan, kehadiran kamu di dunia ini masih dibutuhkan, masih diperlukan. Aku harap video ini bisa membantu kamu untuk menjadi lebih tenang dalam menghadapi hidup, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga, dan jangan lupa juga untuk komen gimana perasaan kamu hari ini biar kita bisa sharing bareng. See you in the next video.